Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Kabar baik Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baiknya sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan Yogi dipimpin doa. Siap, Bu. Mari kawan-kawanku, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Devi. Selesai. Ucapkan salam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua pada semangat ya hari ini ya. Semangat Bu. Semangat, Bu. Iya. Semangat setelah liburan Lebaran. Oh iya, masih suasana dalam rangka Syawal. Ibu mohon maaf ya sama kalian kalau Ibu banyak salah kata, salah ucap yang membuat kalian tersinggung. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Ibu. Sama-sama, Ibu. Di dalam masa pandemi ini, jangan lupa kalian tetap jaga imun tubuh ya. Jangan lupa minum vitamin. Jangan lupa prokesnya dilaksanakan. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Insya Allah selamat. Begitu ya anak-anak ya. Amin. Oke, Bu. Amin, amin ya Allah, amin. Siap, Bu. Ibu mau mengucapkan ini, ada yang ulang tahun ini ya, tanggal 19 Mei. Alhamdulillah ada yang ulang tahun. Ciao. Ratna ya. Siapa? Yang keberapa? Makasih, Bu. Ulang tahun Ratna? 17 Bu. Alhamdulillah semoga Yes, yang 17 ini Aku aja masih Ratna 15. Ratna dapat kebaikan-kebaikan dari orang-orang terdekat. Ya Ratna ya? Amin. Amin Bu, terima kasih. Moga-moga Dapat cepat kado apa, Ratna? jodoh ya, Bu, Ratna. Oh, iya, semoga cepat dapat jodoh kata Mirta tadi itu Ratna. Iya Ya, Bu. semoga keberkahan selalu menyertaimu ya Ratna ya. Amin. Amin. Amin Bu. Sebelum pelajaran dimulai ya, waktu minggu lalu itu kita mempelajari tentang apa ya anak-anak ya? Ayo, ada yang ingat tidak? Oh, bukan minggu lalu, sebelum liburan. Sebelum liburan. Ada, Bu. Tentang flora dan fauna. Ya, tentang flora dan fauna, alhamdulillah masih ingat ya. Nah, Bu Yuyun mau tanya nih, kira-kira ada enggak kaitannya flora fauna dengan sumber daya alam? Nah, siapa yang mau menjawab? Saya lagi boleh, Bu? Boleh, Wiwi silakan. Flora dan fauna itu ada kaitannya dengan sumber daya alam karena flora dan fauna adalah bagian dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, benar. Tapi maaf ya, Ibu kelupaan. Ibu belum presentasi kalian satu-satu. Siapa tahu ada yang sakit, ada yang izin, atau ada yang alpa. Mohon maaf. Ibu cek kehadirannya ya. Senti, ada Senti? Hadir, Bu. Ada. Berta? Hadir, Bu. Ratna? Ada Ibu. Puput? Puput? Ada, Bu. Ada, Ya. Bu. Ketiduran, Bu. Oke. Maaf. Oh iya, belum konsen ya, Put ya. Selanjutnya, Ya, Bu. Hayatun Nufus. Selalu hadir, Ibu. Alhamdulillah. Rion? Hadir Ibu, hadir. Hadir Ibu. Wih, semangat sekali Rian ya. Hadir, Bu Alhamdulillah, semangat. Yogi? Yuhi. Hadir Bu, maaf Bu, Rion ngajak Hadir. bercanda Bu, maaf Bu. Hadir Bu, hadir, saya hadir. Oh, Rion, jangan bercanda melulu ya. Nanti denger Bu Yo. dipanggil tuh.
Yogi, Bu, yang Eni? mulai duluan, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Ade? Ada, Bu. Ada. Hadir, Wiwi? Bu. Saya, Bu. Wiwi. Selanjutnya Kiki? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua hari ini, tidak ada yang alpa ya. Ini adalah suatu Hadir semua, nikmat Bu. yang tidak terkira. Iya, bisa hadir dalam dunia maya ini tidak terkira dalam tatap maya ini. Nah, tadi tentang materi yang lalu, benar itu tentang flora fauna itu bagian dari sumber daya alam. Kenapa? Ya, karena memang kekayaannya sebagian besar dibutuhkan untuk manusia. Misalkan flora. Flora itu macam-macam, ada yang bisa dikonsumsi, ada yang tidak. Fauna seperti itu juga. Itu bagian dari sumber daya alam. Oke ya. Selanjutnya Ibu mau share itu materi. Sebentar ya. Tunggu sebentar. Oke, Bu. Bu, saya izin ke kamar mandi sebentar boleh? Oh boleh, silakan Hayatun. Iya, Bu. Dipersilakan. Iya. Apa sudah nampak anak-anak? Sudah, Bu, sudah. Oke. Lanjut ya. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini ada materi yang selanjutnya adalah sumber daya alam Indonesia. Kompetensi dasarnya 3.3 menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Indikatornya memahami pengertian sumber daya alam. Yang kedua, menganalisis klasifikasi sumber daya alam. Selanjutnya, kompetensi yang 4.3 membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Indikatornya mengolah informasi tentang persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata, serta pengelolaannya sesuai prinsip pembangunan. Udah jalan ya? Bu, di aku nggak Ya, jalan, Bu. jalan, Bu. PPT-nya, Bu. PPT-nya nggak jalan, Bu, di aku, Bu. Apa yang salah ini ya? Nah, udah nih, Bu. Udah di tujuan nih, Bu. Sudah? Oh ya, Jaringan mungkin. jaringan mungkin ya. Coba Ibu slideshow lagi ya, semoga bisa. Nah, tujuan pembelajaran ini, jadi selama kalian mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan dapat memahami pengertian sumber daya alam dan mengidentifikasi klasifikasi sumber daya alam. Nah, manfaatnya apa sih setelah kamu mempelajari ini nih? Nah, jadi tahulah bisa menyebutkan atau mampu menyebutkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, selain itu, mendapatkan Nggak jalan pengetahuan. lagi, Bu Yuyun. PPT-nya nggak Astagfirullahaladzim. gerak, Bu Yuyun. Jadi gimana ya solusinya ya? Nah, udah Kalau itu, Bu seperti Yuyun. ini jalan tidak? Jalan, Bu. Jalan, Bu. Ya, Bu, bisa, Bu. Nah, ya udah seperti ini aja ya, daripada repot. Nah, lanjut ya. Tadi manfaat. Mendapatkan pengetahuan dan pengertian tentang sumber daya alam. Jadi setelah kamu mempelajari sumber daya alam ini, jadi tahu, oh sumber daya alam itu apa,
pengetahuannya itu sumber daya alam itu apa saja dan bisa dilihat di sekitar kita. Selanjutnya, mampu menyebutkan klasifikasi sumber daya alam jika berada di tempat yang baru. Nah, seperti itu manfaatnya. Selanjutnya, nah ini ada gambar nih. Apa pendapat kalian tentang gambar ini? Nah, siapa yang mau menjawab nih? Kayaknya saya tahu deh Bu itu apa. Apa coba, Yutun? Itu ada alat-alat beratnya. Sepertinya itu Iya. lokasi pertambangan nih Bu. Iya, lokasi pertambangan. Tapi Kira-kira kok bagaimana bentuknya kayak pendapat gitu ya Hayati Bu? itu? Hmm, Yo, terlalu bentuknya kayak mana itu ya Bu? Kayak rusak gitu Bu. karena mungkin dieksploitasi mungkin ya, Iya, jadi terus rusak. pohon, terus di sebelah sananya itu ada tanah-tanah merahnya, sepertinya pohonnya digunduli semua itu, Bu. Ya, seperti itulah rusak jadinya ya. Ada lagi yang mau berpendapat tentang gambar ini? Dil, adik kamu diam, Dil. Tidak ada? Kalau tidak ada, lanjut. Oh, Nah, tentang gambar ini. Ada yang mau berpendapat tentang gambar ini? Saya, Bu, sepertinya penanaman hutan mangrove, ya, Bu. Iya, penanaman hutan mangrove. Untuk apa ya kira-kira ya hutan mangrove itu ya? Ada yang bisa menjelaskan? Mangrove itu bakau loh, Bu. nanti Bu. Bakau. Kalau ada yang apalah manfaat menanam mangrove ini ya? Ini Bu, Banyak untuk sih, Bu. menghindari ombak, Bu. Ombak yang Iya. besar. Jadi sebelum sampai ke Masih pantai dia pantai, ditahan Bu. oleh mangrove. Iya, benar. Selain itu juga untuk menjaga sumber daya alam kelautan, seperti itu. Selanjutnya, ada pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam itu bisa disingkat SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, tumbuh-tumbuhan, bisa padi, sungai, airnya dimanfaatkan juga. Itu sumber daya alam yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ternyata sumber daya alam itu tidak semudah itu, tidak sesimpel itu ya. Ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama, berdasarkan proses pembentukannya. Ini ada sumber daya alam dapat diperbarui. Nah, disebut demikian karena alam itu mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu relatif cepat secara reproduksi atau siklus. Nah, inilah contohnya. Di sini perbaruan dengan reproduksi. Nah, biasanya terjadi pada sumber daya alam hayati karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak sehingga jumlahnya selalu bertambah. Seperti itu ya. Selanjutnya, ada perbaruan dengan adanya siklus. Nah, beberapa sumber daya alam, misalnya air dan udara, terjadi dalam proses yang melingkar membentuk siklus. Di sini contohnya ada siklus air dan siklus udara. Yang tadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sekarang ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah relatif statis karena tidak ada penambahan atau waktu pembentukan yang lama. Contoh, bahan mineral, batu bara, dan lain-lain. Nah, kira-kira nih ada enggak sumber daya alam di sekitar tempat tinggal kalian? Ada, Bu. Ada, Bu. Coba. Sumber Kalau di daya alam apa? Bagaimana? Bu, Ya. Bu. Kalau pasir masuk sumber daya alam tidak sih, Bu? Kalau tempat saya kan banyak galian pasir nih, Bu. Itu sangat bermanfaat itu untuk bangunan seperti itu ya. Iya, Bu. Sumber daya alam pasir tadi itu apakah merusak lingkungan sekitar tempat tinggal Ade? Wah, Bu. Banyak debu, Bu.
banyak Di debu sini ya. kalau Selain itu penambangan apa lagi? bolong-bolong, Bu. Jadi Oh tanahnya ya. pada tandus, Bu. Jadi ada enggak tindakan dari pengelola tambang pasir itu untuk untuk perbaikan jalannya itu? Nggak ada, Bu. Malah kita kadang-kadang kalau demo ya galakan dia, Bu. Yogi pernah jatuh tuh, Bu, Tapi lagi tetap, bawa naik motor, Bu, mau ke sekolahan. Waktu itu, Bu, wah, jadi masuk dekat ke semua ya kubangan kalau sampai sekolah. ini, Bu, pasir. Hmm, tidak ada tindak lanjut dari pemerintah untuk masalah tambang Tidak, pasir Bu. itu. Ya, ada ya. Udah belum, Bu. Malah bapak Belum saya ya, semoga. diancam, Bu. Nah, semoga Iya, besok Bu, ada yang bisa mainannya jadi ancaman, pejabat. Bu, kalau udah. Amin. Iya, repot itu. Semoga besok bisa jadi pejabat dan bisa mengendalikannya. Ya, ada ya. Amin, Bu. Amin, Bu. Amin. Bu. Alhamdulillah. Lanjut. Klasifikasi yang kedua berdasarkan daya pakai dan nilai konsumtifnya. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak cepat habis karena nilai konsumtifnya kecil. Contohnya, air, udara, sinar matahari. Tetapi di sebagian tempat air itu beli. Kok bisa ya air itu beli? Mungkin di daerahnya Saya, itu. Bu. Nah, Di tempat Rion ya. saya, Bu, Rion airnya tinggal di kota beli. ya. Beli, Nah, Bu. beli itulah. Beli, Bu. Nggak bisa, Bu, minum pakai air sumur. Jadi Bu. mau minum aja beli, Apa ya, Bu? mau mandi itu beli. Karena sumber daya air itu semakin berkurang akibat banyaknya jumlah penduduk yang membuat bangunan di atasnya. Seperti itu. Selain itu, tanaman. Nah, tanaman itu berkurang. Tanaman itu kan biasanya mengikat air ya, karena banyak bangunan jadinya hilang deh akarnya, ya kan? Oh, maksudnya bukan akarnya yang hilang, sumber airnya yang hilang, seperti itu. Selanjutnya ada sumber daya alam yang cepat habis. Ini nilai konsumtifnya relatif tinggi, seperti emas, perak, timah, dan barang tambang lainnya. Yang boleh pakai emas itu cuma cewek ya, cowok itu enggak boleh pakai emas. Jangan iri ya. Lanjut. Ada klasifikasi berdasarkan cara terbentuknya bahan galian. Di sini ada 6. Yang pertama bahan galian magmatik. Nah, bahan galian ini terbentuk dari pendinginan magma di dalam bumi. Contohnya safir, kromit, intan. Selanjutnya bahan galian pegmatik. Bahan terbentuk dari dalam diaterma dan bentuk intrusi lain. Contohnya timah, tambang timah putih di Bangka Belitung. Ini gambarnya gambar timah. Lanjut, bahan galian hasil sedimentasi. Ini contohnya terkonsentrasi karena terendapkan di sekitar sungai atau dasar genangan air diawali dari proses pelapukan batuan. Contoh batu pasir, batu gamping, konglomerat, gipsum, dan batu serpi. Selanjutnya ada bahan galian hasil pengayaan sekunder. Contohnya batu bara. Lanjut. Bahan galian hasil metamorfosis kontak berada di sekitar magma. Nah, ini mempunyai nilai ekonomi tinggi, biasanya untuk lantai. Harganya selangit biasanya itu. Selanjutnya, ada bahan galian hidrotermal, yaitu bahan galian terbentuk melalui resapan magma cair membeku terakhir melalui celah-celah struktur lapisan bumi. Contohnya ini, biji perak dan biji emas. Nah, ada enggak barang tambang di daerah kalian? Ada enggak kira-kira? Ada, Bu, aku, Bu. Apa itu? Yogi, Bu. Ada, Bu, barang Dekat tambang, sungai Bu. rumahnya, Bu. Apa Yogi? Di daerah Barang saya tambang apa sana, yang ada Bu, di- ada galian pasir, Bu, sama batu kali. Galian pasir. Iya, ya, Bu, barang apa lagi? tambangnya. Ada batu kali juga, Bu. Jadi truknya kalau lewat suka bikin rusak jalan, Bu. Bikin rusak jalan ya. Protes dong. Ya. Nggak boleh Nah. protes, Bu, katanya. Oh, Kan nggak nggak bayar boleh. pajak, Ya katanya. sudah, enggak apa-apa. Lanjut. Habis itu ada klasifikasi berdasarkan nilai ekonomisnya. Yang pertama, sumber daya alam ekonomis tinggi. Nah, ini untuk mendapatkannya aja perlu biaya besar. Namanya juga ekonomis tinggi. Contohnya emas, perak,
ya kan? Selain itu, selain emas perak Mahal, ada Bu, berlian emas yang sekarang, Bu. harganya. Wah, kalau di tempat Puluhan Ibu juta, harganya Ibu. segram itu 800.000 sekarang ya. Nah, selain emas perak Nggak ada mau tembus berlian, sejuta, ada Bu. intan. Nah, iya, cepet kaya kalau beli emas di sini. Nah, selanjutnya ada sumber daya ekonomis rendah, yaitu sumber daya yang dengan cara mendapatkannya dengan biaya murah dan tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Contohnya tadi seperti Ade tadi itu, pasir, batu, gamping, itu rendah. Walaupun rendah, tapi kalau sudah jadi bangunan jadi mahal, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada sumber daya alam non-ekonomis. Di sini sumber daya alam dengan cara mendapatkannya tanpa mengeluarkan biaya atau pengorbanan. Contohnya sinar matahari, udara, temperatur, dan angin. Alhamdulillah kita masih nemu sinar matahari. Kalau tidak, nggak kering cucian kita. Ya enggak? Ya, betul. Nah, Setuju, Betul, Bu. Bu. Betul, Bu. iya. Kalau nggak bau, Bu, Lilit. pakaiannya, Bu. Kalau nggak ada matahari, bau. Teh kucing. Iya, Apek, makanya Bu. kita Kalau harus bersyukur Bu ya apek, kan. Bu. Masih ada matahari seperti itu. Dah materinya sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ibu, saya mau bertanya. Iya, silakan. Mengapa sumber daya alam itu perlu dilestarikan, Bu? Sumber daya alam perlu dilestarikan. Ada kawan lain yang mau menjawabnya sebut dulu? Tidak ada? Saya, Bu. Oke. Ya, Saya, Bu. silakan bertanya. Ya. Ya supaya nggak cepet habis lah, Bu. Nah, iya benar. Terus apa lagi? Terus supaya nanti anak cucu kita juga bisa merasakan dan bisa menggunakan sumber daya alam itu, Bu. Betul, Merta. Udah, Ada Bu, itu kawan aja, lain Bu. yang mau menambahkan? Oh iya. Jadi begitu ya, ini ya. Agar tidak cepat habis, agar anak cucu kita bisa menikmatinya juga. Seperti itu. Dah. Selanjutnya kelompok Iya, Bu. diskusi. Silahkan di-scan. Masih yang Kelompok kemarin 1, kan, kelompok Bu? 2, kelompok 3. Masih yang kemarin kan, Bu? Kelompoknya masih yang Oh kemarin. iya, masih yang kemarin. Saya kelompok Belum 1 berubah. kan. Bu, aku kelompok berapa ya, Bu? Oke, Bu. Yogi itu Kelompoknya kelompok 3 sudah loh. Ibu bagi Kalau kemarin nggak ya. salah. Oh Malah iya, Ibu yang lupa. kelompok Iya. 3. Ayo kelompok 3 di sini dekat, kita merapat Yuk, kelompok dan barisan. merapat kita selesaikan LKPD cepat. sudah Ibu kirim di kelompok masing-masing ya. Silakan dikerjakan. Siap. Siap, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Temen aku siapa aja ya? Sama. Kelompok 1, Hayat, Senti, Kiki. Yuk kita kerjain ya, guys. Oke. Aku udah masuk ini, Yon. Ayo, Yon. Ayo, kita selesaikan. Bagi-bagi. Kira-kira ada kesulitan atau Bu, tidak? berapa lama, Bu, pengajian, Bu? Oh, pengerjaannya 8 menit. Waduh, tanggung. Baik, Bu. Siap. 86. Kelompok 2. Maju. Ibu, kelompok 1 udah selesai. Sudah selesai, Bu. Oke. Cepet banget. Ya. Kelompok 1. Sebentar, Ibu. Kelompok 2 juga udah selesai, Bu. Ya kan, Selesai, Dek? Bu. 3 Lagi. ready. Iya dong. Bu, Sama Kelompok diam-diam 3 ready, aja, Bu. Bu. Submit. Nah, kelompok Sudah ini hasil kelompok 1. Udah, Bu, Submit, Bu. selesainya, Bu. Sudah saya kirim, Bu, sama teman-teman. Iya. 100 ya, Bu, nilainya, Bu. Oke, siap. Dari kirim kan, Wi. Silakan siapa yang mau Ibu presentasi ini? lambat loh ngetiknya. Yang mau membacakan hasil diskusi kalian tentang pengertian sumber daya Bu. alam? Siap, Boleh kelompok duluan, 1 duluan, Bu. Kelompok 1. Kelompok 1, Yogi. Tadi Oh, ya kan udah. bilang kelompok 1 loh. Oke. Ibu, kelompok 1 Ya, silakan. presentasi. Terima kasih, Ya. Bu.
Terima kasih Bu Yuyun dan teman-teman, kesempatannya izinkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun kelompok kami, kelompok 1 terdiri dari saya Rion, teman saya Hayat, teman saya Sedi, dan teman saya juga Kiki. Untuk di awal ini saya akan membacakan prolog soalnya, sedangkan hasil diskusinya akan dibacakan oleh teman saya Hayat dan juga Senti. Dari gambar yang diberikan, di mana tugasnya kami mengamati 2 buah gambar, gambar pertama dan gambar kedua, di mana hutan dan pertambangan merupakan sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Hutan berfungsi menjaga mutu lingkungan hidup sebagai paru-paru dunia maupun sebagai kawasan wisata, sedangkan pertambangan merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam barang-barang galian yang terkandung di dalam dan di permukaan bumi. Selanjutnya hasil diskusinya akan disampaikan oleh Hayat yang pertama, yang kedua akan disampaikan oleh Senti. Kepada Hayat dan Senti dipersilakan. Oke Rion, terima kasih. Jadi Bu, menurut kelompok kami untuk yang pertama, dari gambar tersebut apakah sumber daya alam sangat penting? Iya atau tidak? Kami di sini menjawabnya iya, karena sumber daya alam memiliki peran sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Bu, seperti pemenuhan kebutuhan pangan, kemudian sumber energi dan bahan bakar, selanjutnya sumber energi pembangkit listrik, terus untuk pengembangan teknologi, terus untuk menjaga keseimbangan alam, dan juga sebagai penyuplai oksigen, dan sumber mata pencarian dan pendapatan penduduk. Kemudian juga bisa sebagai cadangan devisa negara, Bu. Itu kalau untuk yang poin A-nya. Nah, poin B-nya akan dilanjutkan oleh Senti, Bu. Iya, Oke, Hayat. Terima kasih. Saya mau membaca yang poin B. Setelah menjawab pertanyaan di atas, dapatkah kalian menjelaskan pengertian sumber daya alam? Nah, jawaban kami iya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu Bu, jawaban dari kelompok kami, Bu. Terima kasih untuk kelompok 1. Ini mau lanjut atau mau ada yang tanya? Sepertinya lanjut aja ya, karena waktunya sudah mau habis. Oke, lanjut yang kelompok 2. Ya, Bu. Silakan. Nah, kelompok 2. Silakan, siapa yang mau presentasi kelompok 2? Ayo, kelompok 2 siapa? Tidak ada yang kelompok 2? Saya Bu. Saya Bu. Oh ya, silakan. Ya, Ade dulu Bu, Ade dulu. Oke. Silakan Ade. Ya Bu, maaf Bu, tadi saya udah ngomong aja, totonya mic saya matiin Bu, lupa. Oh, ya Bu, untuk pantes sih udah denger. Habis main HP Bu, Ade Bu, ya, biasa maaf Bu. Ya Bu. Ya, Main HP Bu. untuk kelompok 2, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan nilai ekonomisnya. Yang pertama, sumber daya alam ekonomi tinggi, itu berdasarkan pengamatan dan terawang kelompok kami nih Bu, dari gambar yang Ibu adi di LKPD nih Bu, itu nomor 3 dan 8. Itu kalau nggak salah emas tuh Bu, sama perak tuh kalau nggak salah tuh. Emas apa perak tuh ya Bu ya, kalau salah ya maklum ya Bu. Terus yang kedua, ekonomi rendah, itu nomor 1, 2, dan 5 Bu. Kalau nggak salah pasir tuh Bu, pasir batu kali tuh Bu. Kayaknya tuh. Pasir batu kali, yang nomor 1 itu apa kira-kira? 1 itu kayaknya kapur Bu, atau kapur deh Bu, putih begitu Bu. Iya, batu kapur atau batu kambing. Batu kapur, betul kan Bu. Emang kalau kelompok kita jago Bu kalau terawang-terawang gambar nih Bu. Masya Allah, subhanallah ya. Luar biasa Bu, kelompok kalian. ada Bu Wiwi Bu, biasa main di inian tambang ya. Selanjutnya ada? Ya Bu, lanjut oleh mau dijawab oleh yang sumber daya non ekonomi, jangan saya mulu nih Bu Yuyun. Ini ada Ratna Bu, teman saya. Oh ya, silakan Ratna. Sampai di mana tadi deh? Itu yang non ekonomi.
Oke. air terjun tuh. Bu, Non-ekonomi ini ya. hasil kelompok kami ya Bu yang sumber daya alam Iya. non-ekonomisnya itu Ya. nomor 4, 6, sama 7 Bu. Iya. 4, 6, Iya. dan 7. Iya, 4, 6, sama Dah? 7 Bu. Ya Bu, itu aja Bu dari kelompok 2 ya Bu. Sudah. Kasih. Terima kasih. Lanjut Sama-sama, kelompok Bu. 3 karena waktunya mepet. Cepet-cepet aja. Kelompok 3 Yogi Bu. Siap. Oke, nomor kelompok 3 Ya, buruan, silakan. Gi, buruan. Oke, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Di sini ada saya, Yogi, lalu ada Eta dan Eni. Ya, saya akan menjelaskan yang poin A dan B. Poin A, identifikasikan gambar tersebut termasuk dalam jenis SDA apa. Nah, dari gambar tersebut adalah gambar pertambangan yang termasuk dalam SDA yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resource. Lalu yang B, apa manfaat SDA tersebut untuk kehidupan? Nah, yang pertama adalah untuk sumber lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah dan negara, bebas biaya impor, kemajuan teknologi dan transportasi, serta meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Ya, selanjutnya poin C dan D akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Ya, Langsung silakan. aja Gi, sekalian Gi. Waktunya udah mau habis Gi. Ya. Oke. Yogi langsung juga tidak apa-apa. Oke, langsung ya. Analisis dampaknya. Dampaknya itu pertama, wilayah yang menjadi area pertambangan akan terkikis dan menyebabkan erosi. Limbah hasil pengolahan tambang dapat mencemari lingkungan dan kegiatan yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan CO2 yang menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Lalu poin yang kedua, upaya dalam mengurangi dampak negatif. 1. Menerapkan prinsip 4R, reduce, reuse, recycle, dan replant. 2. Reboisasi, dan 3. Reboisasi lahan. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bisa ditarik kesimpulan bersama-sama ya, apalah kira-kira itu ya. Siapa yang biasanya menarik kesimpulan nih? Hayat, silakan Hayat. Iya Bu. Ibu ini tahu aja kalau saya suka menarik kesimpulan. Iya, sudah kelihatan dari wajahnya. Jadi kesimpulannya menurut saya kita penting mengetahui sumber daya alam itu untuk kehidupan. Kemudian sumber daya alam itu mampu memenuhi kebutuhan kehidupan manusia baik di masa yang sekarang, maupun di masa yang akan datang, Bu. Terutama sumber daya alam pertambangan yang cepat habis. Jadi kita di sini harus tidak boleh mengeksploitasinya secara besar-besaran, sesuai kebutuhan saja Bu, supaya generasi kita yang akan datang bisa menikmatinya juga. Seperti itu Ibu. Terima kasih Hayat. Untuk selanjutnya evaluasi silakan kamu buka Google Classroom. Di situ sudah ada soal 5 biji. 2 menit ya kerjakan, langsung kumpulkan. Seperti itu anak-anak. Siap, Bu. Ini kode Classroom. Kalau kamu lupa ya kan. Nah, sudah. Sudah Bu, dari Sudah kirim, Bu. dikerjakan. Oke, Bu. Nanti Bu share. Oke, sudah Oke, ya. Bu, siap. Bu, saya satu ya, Bu. Iya. Oke, selanjutnya ini kesimpulannya. Sumber daya alam ini sangat penting. Ya, seperti yang dikatakan Hayat tadi itu ya, untuk kehidupan. Apabila mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang masa kini dan masa yang akan datang, dengan syarat diberlakukan pelestarian sumber daya alam seperti itu. Untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya ya, kamu jangan lupa baca materi halaman 68 sampai 71, potensi persembaran barang tambang buku geografi ya. Atau klik ini ada link untuk materi tambahan. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika dalam menyampaikan materi Ibu banyak salah kata, salah ucap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.